Selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan edisi 40 hari masa Prapaskah. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Saya akan membacakannya. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Godly Family yang terkasih, perjalanan hidup bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun di padang gurun juga dipenuhi rintangan, kesulitan, dan juga pergumulan. Selain itu mereka juga dipenuhi dengan kelaparan, kekeringan, kehausan, kedinginan, kepanasan, sakit penyakit, bahkan kematian. Lalu bagaimanakah mereka bisa menjalani dan melewati perjalanan hidup yang sedemikian selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun? Tentu itu karena penyertaan Allah. Pertolongan, kekuatan, dan kelegaan mereka dapatkan dari Allah yang hadir menyertai hidup mereka. Allah hadir sebagai tiang awan dan tiang api, siang malam menjaga dan melindungi mereka. Allah hadir menyediakan mana sehingga mereka makan dan menjadi kenyang setiap hari. Allah hadir memberi sabat agar jiwa mereka punya waktu beristirahat dan menemukan perhentian. Allah hadir menyediakan air yang keluar dari batu karang. Allah hadir dengan berbagai macam cara yang ajaib dan luar biasa. Dan Allah terus memimpin dan memelihara umatnya selama 40 tahun di padang gurun dalam pergumulan, kekeringan, ketidakberdayaan. Tetapi umat Allah menemukan kelepasan, kelegaan, dan juga kekuatan dalam kehadiran dan penyertaan Allah. Melihat kehadiran dan penyertaan Allah dalam kisah Keluaran, Paulus mengatakan bahwa semua hal itu mengandung janji dan nubuatan Allah akan Kristus. Peristiwa menyeberangi laut Teberau, turunnya mana dari sorga untuk menyediakan makanan, dan keluarnya air dari batu karang untuk menyegarkan dan memuaskan dahaga bangsa Israel. Semuanya ini merupakan gambaran kehadiran Kristus. Kristus telah hadir menggenapi semua nubuatan yang tertulis dalam kitab suci. Tuhan mengirim Kristus sang roti hidup, sang air hidup, dan batu karang sejati untuk menyelamatkan kita dari maut dan dosa. Sekarang kita adalah orang yang bebas, dan melalui kebebasan itu biarlah kita bisa hidup untuk memuliakan Tuhan. Godly Family yang terkasih, hari-hari ini banyak orang berkata bahwa mereka percaya Tuhan. Tetapi setelah keluar dari gereja, hidup mereka seakan-akan Tuhan tidak ada. Dalam pola Alkitab, Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya sekedar supaya kita masuk surga, tetapi untuk menyelamatkan kita dari dosa kita yang selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan juga ingin menyelamatkan kita dari cara-cara hidup kita yang lama. Dan bagi bangsa Israel, maka Tuhan ingin mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Begitu juga kita. Sekalipun kita sudah diselamatkan dari maut dan dosa, tetapi seringkali dosa itu masih ada, dan kita masih menyukai dosa. Dan cara untuk keluar dari kesukaan akan dosa itu, maka kita harus menyukai hal lain yang lebih indah dari dosa dan dari cara hidup kita yang lama. Sebab Tuhan sudah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Maukah kita percaya kepada Tuhan saat cara Tuhan berbeda dengan cara kita? Bukankah di dalam Dia setiap kita dapat menemukan kelegaan, perhentian, kepuasan, keselamatan, dan damai sejahtera dalam sepanjang perjalanan hidup kita? Saya akan menutupnya dengan salah satu quotes dari Charles Spurgeon. Charles Spurgeon berkata, Tuhan terlalu baik untuk menjadi jahat, dan Dia terlalu bijaksana untuk menjadi salah atau keliru. Ketika kita tidak bisa melihat tangan Tuhan, maka kita perlu belajar untuk percaya akan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas karya keselamatan-Mu di atas kayu salib.
karena melalui karya keselamatan itu kami memperoleh selamat. Pimpin segala aktivitas kami sepanjang hari ini, jadikan kami berkat bagi sesama kami, dan mampukan kami untuk terus memuliakan nama-Mu dalam setiap aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.